Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Pemirsa MTTV, pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada yang semoga selalu disayangi oleh Allah. Kemarin telah kita bahas bahwa di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tertinggal tarawihnya. Jangan juga kita sampai la qadarallah wa masya'a fa'al, tertinggal pula terhadap sahurnya. Ketinggalan lagi ketika waktu sahur beristighfar pada Allah. Tertinggal juga waktu di mana prime time syuruknya untuk menunaikan sholat syuruknya. Kalau bisa sikat habis semuanya, sapu bersih semua amal soleh, itu akan keren banget. Terus berikutnya, mari yuk sedikit kita membahas dari poin-poin yang akan kita sama-sama belajar lagi ya hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah sudah ini. Apa yang poin yang kelima? Mari kita persiapkan harta terbaik kita di bulan Ramadan. Harta terbaik. Rasul SAW sebelum Ramadan atau di luar bulan Ramadan sangat dermawan luar biasa. Begitu masuk bulan Ramadan makin tambah dermawannya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau persiapkan harta-harta terbaik. Beliau berikan dari apa yang luar biasa hendak diberikan. Kepada siapa diberikan itu semua? Kepada seluruh kaum muslimin. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, bagaimana dengan kita ketemu Ramadan? Satu hari kalau bisa siapkan 50.000 yang kita miliki, atau mungkin kurang daripada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, sesuai dengan budget kemampuan kantong kita masing-masing. Kalau sampai sore uang itu belum keluar, hati itu rasanya gelisah. Bismillah ya Allah, nih harus keluar nih ya Allah, bismillah, langsung dikeluarin. Biar apa sih? Ya biar kita senantiasa tahu bahwasanya la qadarallahu wa masya'a fa'al, ini tuh bulan spesial. Allah berfirman dalam Quran surah 6 Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik satu, Allah balas 10 kali lipat. Allahu Akbar. Minimal. Jadi gak ada ceritanya Allah itu 1 dibalas 1, 2 dibalas 2, enggak. 1 dibalas 10, 2 dibalas 20, 10 dibalas 100, begitu Allah. Quran surah Al-An'am ayat 160. Belum lagi kalau kita lihat hadis riwayat Imam Muslim. Man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 di'fin aw at'afin katsira. Siapa yang berbuat baik satu, maka ia akan dibalas dengan 10 kali lipat, ila 700 di'fin sampai 700 kali lipat, au at'afin katsira, atau lipatan yang tidak terhingga. Ini hebatnya teman-teman. Ini hebatnya. Kalau qadarullah ma syaa fa'al hari ini kita bersedekah, yakin Allah pasti menggantinya. Di dunia apalagi di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah 3 Ali Imran ayat 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan besok di hari kiamat disempurnakan semua amalan yang kita amalkan. Sempurna. Gak ada cacat, gak ada celah, gak ada dizolimi, walaupun hanya 1 benang pun, walaupun hanya 1 sentimeter pun gak ada sama sekali. Semangat beramal soleh, terutama beramal menggunakan harta. Ada masjid yang mau dibangun, keluarin. Ada pembebasan lahan nih untuk bangun masjid, ikut andil dalam pembebasan lahan tersebut. Kata Nabi SAW, man dalla 'alal khairi kafa'ili. Siapa yang jadi supporter dalam satu kebaikan, jadi fasilitator di dalam satu kebaikan, kafa'ili, maka dia panen pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Ini teman-teman, proyek-proyek sosial itu buka puasain orang, butuh 100 dus makanan. Kalau emang kita bisa dan mampu, kenapa gak kita ambil aja? Harta yang kelima,
Harta. Ini lanjutan dari episode yang kemarin. Harta, persiapkan harta terbaik di bulan Ramadan. Jangan recehan deh. Mumpung Ramadan, sedekah ekstrim sekali-sekali. Berapa nominal yang paling tinggi selama hidup pernah kita keluarin? 1.000, 2.000, 3.000, 50.000. Kalau bisa, mulai latihan sedekah jutaan. 1 juta, 2 juta, 10 juta kalau punya, loss. Coba latih dan lihat gimana Allah dengan kemahakuasaannya mendatangkan rezeki itu berlipat ganda dari apa yang kita keluarkan. Kalau kita nggak ngelihat hasil di dunia, pasti di akhirat tuh dibalas sempurna, tenang aja. Pasti di akhirat dibalas sempurna, hadirin. Dan lagi-lagi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Butterfly effect, masih ingat gak? Dari yang kecil menurut orang mungkin menjijikan, menurut orang itu mungkin gatel apa segala macam. Cuman dia bisa berpendar, berubah wujud menjadi yang sangat cantik, indah, dan mempesona. Jadi kupu-kupu yang Masya Allah, tabarakallah. Indah banget kalau kita pandang. Amal soleh juga sama. Jangan ngelihat kecilnya, diremehin orangnya, ditertawakan orangnya, dinyinyirin orangnya, dikata-katain sama orang, dizalimi sama orang. Eits. Boleh jadi besok itu amal yang paling berpendar indah di surganya kelak. Termasuk ya jemaah, pelajaran ini untuk yang berbicara dan untuk kita semua bersama-sama. Jangan pernah meremehkan orang, siapapun orangnya. Jangan pernah zolim sama orang, siapapun orangnya. Di luar Ramadan aja kita gak boleh, apalagi nih Ramadan kok ngomongin orang, gosipin orang, gibahin orang, zolimin orang. Menuduh orang dengan tuduhan yang bukan-bukan. Jangan sama sekali. Allahu Akbar. Jangan. Kita gak tahu hari ini mereka kita sia-siakan. Hari ini mereka kita hinakan. Hari ini mereka mau pakai ini gak boleh, sana diusir apa segala macam. Aduh jangan, boleh jadi besok kita ngemis-ngemis di kakinya. Boleh jadi besok kita yang ngemis-ngemis datang ke rumahnya, minta tolong sama beliau. Bukankah banyak nih fenomena-fenomena kayak gitu terjadi? Iya. Yang dulu ditertawakan, alah kamu apa sih, OB doang kan? Ternyata 4 tahun berlalu, dia membeli perusahaan tempat di mana dulu dia pernah menjadi OB di sana. Allah. Kisah ini di Jakarta banyak banget yang kayak gitu. Diremehkan, gedung-gedungnya dibeli. Bukan cuma sahamnya ya, satu gedung-gedungnya dibeli sama beliau. Makanya teman-teman, mumpung nih kita berbicara dalam ranah tadi, jangan sampai meremehkan orang, mengecilkan orang. Kita nggak tahu setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, beliau tuh jadi apa kita nggak tahu. Kenapa Nabi SAW mengajarkan untuk respect each other? Nabi kan orang yang paling respect banget. Mana hadis contoh Nabi respect banget? Ada orang Badui datang ke masjid Nabi, tahu-tahu kencing di masjid Nabi. Coba, sahabat berdiri, ada yang udah nyabut pisau, nyabut pedang dari sarungnya, pengen dipenggal tuh Badui. Kata Nabi Muhammad SAW, tenang wahai kalian semua, biarin dia menyelesaikan hajat buang air kecilnya. Biarin, tunggu selesai. Padahal sahabat geram. Ini kan bukti Nabi tuh rahmahnya luar biasa, sayangnya luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim. Sama orang beriman, sesama orang beriman, Nabi SAW raufun, lembut banget, rahimun, sayang banget. Sesama orang beriman, Nabi aja lembut banget. Padahal ini Arab Baduy kurang ajar luar biasa, kencing di masjid. Gak kebayang gak? Masjid Al-Arqam ada orang tahu-tahu datang kencing depan mimbar. Kesel, jelas kesel semua. Tapi inilah kebijaksanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi rahmah banget. Nabi mempersatukan, bukan memisahkan. Nabi mempersaudarakan, bukan mencerai-berai. Ramadan itu bulan penuh rahmah. Harusnya orang-orang yang mendapatkan rahmah kasih sayang itu
memendarkan kasih sayang yang dia terima kepada yang lain, sehingga al ilmu rahima baina ahli. Sesama orang berilmu, sesama orang mukmin saling sayang satu sama lain. Bukan yang terjadi malah sebaliknya. Sesama orang beriman sikut-sikutan. Sesama orang beriman saling zolim menzolimi. Sesama orang beriman udah harus kalau udah bukan saatnya lagi yuk begitu. Saatnya kita banyak-banyak berdoa, Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami sebagaimana Engkau menyatukan hatinya kaum muhajirin dan kaum ansor menjadi satu. Kan kata Nabi begitu, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang beriman lainnya itu seperti bangunan, mereka saling menguatkan satu sama lain. Ramadan bulan saling menguatkan, saling mempersaudarakan, tidak saling terpecah belah satu dengan yang lain. Ingat saudaraku, hari ini boleh jadi kita yang kaya raya. Hari ini boleh jadi kita punya pangkat dan jabatan serta kedudukan. Hari ini boleh jadi kita yang punya banyak privilege. Tahun depan belum tentu. 2 tahun depan belum tentu. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum tentu. Jangan pernah meremehkan orang, karena boleh jadi orang yang kita remehkan akan jauh melesat melampaui apa yang telah pernah kita capai. Pesan Ramadan kali ini, jangan pernah remehkan orang. Respect each other. Hormati orang lain. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berhutang seperti itu, harusnya engkau bayar hutang-hutangmu. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, di masa mendatang engkau akan diperlakukan dengan seperti itu. Pesan Ramadan yang begitu mengingatkan pada diri kami pribadi, dan mudah-mudahan ini juga mengingatkan bagi kita semua bersama-sama, bahwa siapkan harta terbaik. Ramadan adalah bulan merekatkan ukhuwah Islamiyah. Ramadan adalah bulan untuk tidak merendahkan pihak manapun. Dan yang terakhir, Quran Surah Al-Baqarah 148. Ramadan adalah bulannya fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada kebaikan, bersegera untuk kita ambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.